Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Sebelum Cindy ulas ulasan di bawah, tentu Cindy menanyakan keadaan teman-teman semua di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, kali ini Cindy mau membahas tentang TKI Hong Kong. Ya, tentu saja agar teman-teman bisa mengetahui info ini dan lebih hati-hati dalam bekerja. Karena di negara Hong Kong tentu saja bukan negara kita. Kita bekerja di Hong Kong mencari nafkah untuk keluarga di Indonesia, atau mungkin untuk suami dan anak-anak tercinta. Jadi hati-hati kalau bekerja, karena di semua negara pasti mempunyai hukum yang berlaku. Tidak peduli di Indonesia atau mungkin di Hong Kong atau di negara lain, pasti mempunyai hukum-hukum yang diterapkan atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi semua tindakan kita kalau melanggar aturan atau melanggar hukum pasti akan menerima imbalan, yaitu kena denda atau mungkin masuk penjara. Jadi teman-teman TKI Hong Kong, berhati-hatilah dalam bekerja dan pikirkanlah sebelum bertindak. Ini dilakukan oleh seorang tenaga kerja Indonesia yang berada di Hong Kong. Sebut saja namanya Rinda. TKI ini bekerja di Hong Kong merawat seorang wanita dan anaknya, dan dia mempunyai sakit, tentu saja kayak sakit gatal-gatal atau sakit yang harus hati-hati dalam memakan segala makanan. Lah, memang majikan ini termasuk agak gimana ya, agak cerewet lah kalau dibilang. Ya, agak gimana ya, selalu mencari kesalahan gitu. Seumpama telur, kita ibaratkan ya, telur, si pembantu ini disuruh mencari akar apa itu tulangnya. Apa mungkin teman-teman menemukan telur bertulang? Tentu saja nggak menemukan kan. Tapi ya majikan ini mencari aja alasan agar menemukan tulang yang ada di dalam telur tadi. Tentu saja tidak akan ketemu. Nah, itu yang menjadi permasalahannya ya teman-teman, mengakibatkan si teman kita Rinda ini nggak kerasan kerja di situ, dan akhirnya kasih notis ke majikan. Notis pertama nggak dihiraukan, terus notis kedua sampai notis ketiga juga nggak dihiraukan. Isi notis itu si teman kita Rinda pengen keluar, enggak tahan kerja di situ. Jadi kasih surat pre-kontrak gitu aja ya. Tapi sama majikan ini enggak diterima atau enggak digubris, harus kerja sampai selesai bekerja di rumah majikan itu. Mungkin si Rinda ini enggak ada teman untuk diajak bicara, atau mungkin enggak ada teman yang bisa menyelesaikan keluh kesahnya. Akhirnya dia berpikir seorang diri, maksudnya menyelesaikan masalahnya ini pakai pikirannya sendiri. Karena terlalu sakit hati sama majikannya yang nggak kasih keluar atau kasih notis 3 kali nggak diterima tadi, si Rinda setiap kali memasukkan obat di dalam makanan atau bubur si majikan ini. Tentu saja tidak sekali 2 kali ya teman-teman, mungkin ya beberapa kali lah, sampai si majikan ini merasa tubuhnya kok jadi gemuk dan tidak sesuai, atau seakan ada penyakit lain. Dia merasa kayaknya badannya nggak normal gitu teman-teman. Akhirnya dia bawa anaknya, setelah makan bubur tadi merasa gak enak badan, pergi ke dokter untuk periksa.
Lah si dokter tahu karena dokter kan sudah paham menangani masalah-masalah kayak gitu, sudah paham. Akhirnya dia bilang pasti kamu makan atau minum obat yang melampaui dosis atau mungkin yang nggak seharusnya kamu makan. Lah si majikan ini merasa nggak melakukan, jadi ada perasaan curiga dalam hati pada si pembantunya teman-teman. Akhirnya dia cari cara agar mengetahui apa yang dilakukan si pembantunya. Dan suatu ketika ketahuanlah kalau si Rinda ini memasukkan obat di dalam bubur si majikan waktu menyediakan untuk makan. Terus akhirnya dia lapor polisi ya, akhirnya diurus, dan sampai akhirnya si Rinda kena tuduhan dan harus menghadapi hukum. Setelah diproses beberapa kali atau maksudnya pengadilan menelusuri, Rinda mengaku kalau dia memang memasukkan obat, mencampurnya di dalam bubur si majikan, dan akhirnya kena penjara 8,5 bulan, teman-teman. Dia juga si Rinda juga mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Karena si Rinda mengaku, akhirnya hukumannya termasuk agak ringan teman-teman. Soalnya kalau dia nggak mengaku, dia dipenjara lebih dari 8,5 bulan. Dia melebihi itu teman-teman, karena dia merasa mengaku bersalah, dan dia utarakan karena jengkel sama majikannya yang nggak mengizinkan dia kasih notis atau surat pre-kontrak tadi. Lah terpaksalah si Rinda harus masuk penjara 8,5 bulan. Jadi 8,5 bulan ya, nggak sampai 9 bulan dia harus masuk penjara. Karena kegemukan majikan ini sudah terlalu tinggi teman-teman, sampai hampir 40 kg. Jadi seumpama si majikan ini beratnya awalnya mungkin berapa ditambah 40 kg kan ketara banget, terlalu makanya majikan merasa nggak enak badan dan memeriksakan ke dokter. Akhirnya ketahuilah dokter menjelaskan detail tentang kejadiannya ini. Nah, untuk teman-teman semua, walau kita kerja di majikan, kalau memang kita merasa nggak tahan, jangan sampai melakukan tindakan di luar hukum ya, di luar kerja lah. Soalnya kita bekerja ya benar, bekerja di rumah majikan, mungkin kita memang jengkel sama majikan, tapi jangan sampai melakukan yang merugikan kita sendiri. Karena si perbuatan Rinda ini bisa diambil hikmahnya, jangan sampai terjadi lagi pada teman-teman yang lain. Ini kan termasuk termasuk membahayakan, karena obat ini harus yang dikasih ke majikan ini sebetulnya harus sesuai dokter teman-teman, sesuai dosis dokter. Obat ini banyak macamnya untuk mengobati, banyak ya, untuk menambah gemuk, untuk mengobati kayak gatal-gatal atau penyakit-penyakit lain, itu memang boleh, tapi harus sesuai dengan resep yang dokter kasihkan atau dokter berikan. Kayak teman-teman tahu kan apa itu, kayak orang yang olahraga yang bikin badannya menjadi gemuk itu teman-teman, kalau di Hongkong namanya Tai Chi Lo gitu loh. Orang yang ikut olahraga menggemukkan badan, akhirnya badannya jadi seakan gemuk, kuat dan perkasa kayak gitu. Sebetulnya dia juga minum obat ini teman-teman, tapi sesuai dosis yang disarankan oleh dokter, nggak seenaknya atau nggak sesukanya aja. Karena kalau obat ini diminum melampaui dosis, memang kadang bisa atau sangat membahayakan. Jadi harus sesuai ukuran yang ditentukan, jadi sesuai dokter sarankan. Jadi teman-teman jangan sampai mencoba atau jangan sampai melakukan minum obat-obatan yang tanpa dosis dari dokter, karena nanti bisa membahayakan. Ini masih untung si majikan cepat mengetahui keadaannya
setelah lihat dokter tadi. Kalau tidak dan dia makan obat ini terus-menerus, itu sangat membahayakan teman-teman. Karena aturannya ini termasuk sudah melampaui. Dokter juga mengatakan sudah melampaui dosis. Jadi kebanyakan. Sebetulnya obat ini kalau diminumkan atau dikasih ke orang harus sesuai dosis yang disarankan dokter. Jadi teman-teman jangan sampai kejadian ini terulang sama teman-teman semua. Istilahnya kalau memang nggak suka sama majikan, carilah jalan lain. Kita bisa minta bantuan ya ke teman, kasih saran, atau mungkin ke agensi yang menyalurkan teman-teman, atau mungkin ke KJRI, atau minta saran orang-orang yang tahu masalah terminate atau masalah kontrak. Jadi jangan sesukanya atau seenaknya ambil keputusan sendiri seperti kejadian ini, karena ini kalau sampai terjadi lagi kan kita atau teman-teman sendiri yang harus menanggung akibatnya. Kayak si Rinda teman kita ini juga setelah dia masuk penjara harus pulang ke Indonesia, dan kemungkinan dia nggak bisa datang lagi ke Hong Kong, atau mungkin perlu waktu agak lama untuk bisa masuk lagi ke Hong Kong, atau bahkan tidak bisa sama sekali. Jadi kalau kita masih memerlukan pekerjaan atau pengen membantu keluarga, bekerjalah sesuai dengan pekerjaan atau prosedur yang berlaku. Jangan sampai melanggar yang mengakibatkan harus masuk hukum atau masuk penjara. Kita sendiri yang rugi kan? Oke teman-teman, semoga aja teman-teman paham dan bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Oke teman-teman, Cindy akhiri ulasan ini. Cindy juga akan mengulas masalah-masalah lain di video selanjutnya. Terima kasih.